Salam saudara terkasih, salam jumpa pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita di awal pekan ini. Mari kita menjadi perenung firman dan melakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada awal pekan ini dari Markus 4 ayat 38 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi anggo Yesus modom do di podoman ni na diburitan ni parawi disungguli akka anak sisian nai maya didok kalahima o guru nasoparduli beho dihita mate mahita. Dalam bahasa Indonesia, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ini merupakan sebuah kisah di mana Yesus bersama-sama dengan muridnya berada di atas perahu ketika menyeberangi Danau Galilea. Di dalam penyeberangan tersebut, pada awalnya adalah begitu baik dan enak. Semua menikmati perjalanan itu. Tiba pada suatu ketika di mana angin ribut sangat kencang, kemudian membuat ketakutan dan kekhawatiran pada murid-murid Yesus pada saat itu. Kemudian ketika mereka melihat gelombang yang begitu besar itu, ada ketakutan di dalam dirinya. Kemudian ada perasaan bahwa mereka akan menjadi mati. Tiba-tiba mereka tersadar bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Apakah engkau tidak peduli bahwa kita akan mati, akan binasa?" Itu yang mereka katakan, karena Yesus pada saat itu sedang tertidur di atas tilam di buritan kapal tersebut. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan ini membuat sebuah pandangan yang baru kepada kehidupan para murid, di mana sebelumnya mereka sudah melihat begitu banyak mukjizat, begitu banyak penyembuhan-penyembuhan, ada kuasa Tuhan Yesus yang begitu luar biasa di hadapan mereka. Oleh karena itu, sebenarnya merupakan sebuah yang menjadi aneh ketika mereka mengatakan, "Apakah engkau tidak peduli kepada kita dan kita akan binasa?" Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata iman mereka hanya sesaat melihat keluarbiasaan di dalam mukjizat. Namun ketika ada terjadi persoalan, yaitu gelombang di atas perahu yang begitu besar, perahu yang berlayar di dalam di Danau Galilea itu menjadikan ketakutan bagi kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah ini mau menceritakan sebuah keadaan yang sampai saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan kita. Kehidupan kita ketika tidak ada masalah mungkin mudah mengingat berkat Tuhan. Ketika jauh daripada persoalan-persoalan, kita ingat bahwa Tuhan ada dan Dia menjadi luar biasa untuk menolong kita. Namun ketika di dalam perjalanan perahu iman kita, banyak goncangan yang kita anggap melebihi daripada kekuatan kita anggap melebihi daripada kemampuan dan pemikiran kita. Maka pada saat itu kita melihat bahwa Yesus tertidur di atas buritan kapal yang kita tumpangi. Kita bertanya seolah-olah tidak ada Tuhan, atau Tuhan membiarkan persoalan ini datang kepada saya dan saya akan menjadi binasa oleh karena persoalan yang ada. Itulah mungkin sebagian daripada ungkapan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, namun ketika Yesus bangun, apa kata Yesus? Yesus mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya." Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata ketika kita sudah melihat mukjizat Yesus, kemudian sudah merasakan bagaimana penyertaan Yesus dalam kehidupan kita, jangan hanya bersaksi oleh karena apa yang sudah kita alami.
Namun kita perlu tetap sadar bahwa Tuhan ada di dalam segala keadaan dan situasi hidup kita. Dan jangan menjadi menganggap bahwa Tuhan sudah dikalahkan oleh persoalan itu. Sebagaimana murid-murid mengatakan, "Tidak tahukah engkau bahwa kita akan binasa?" Ada sebuah pemahaman bahwa terkadang ketika persoalan terjadi, kita melihat Tuhan sebagai yang gagal, Tuhan sebagai yang tidak mampu menyelesaikan persoalan kita. Tuhan jauh dan tidak ada berada di dalam persoalan yang kita hadapi. Namun ternyata pada ketika gelombang itu, Yesus mau menegaskan kepada mereka bahwa Yesuslah yang mempunyai kuasa atas segala yang terjadi. Dan Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang mampu mengatasi segala persoalan dan masalah yang terjadi. Yang dibutuhkan bagi kita adalah kita tetap fokus kepada Yesus, bukan kepada persoalan. Kita harus menjadi tetap untuk menghadapi persoalan yang terjadi dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan ada beserta kita. Tuhan ada menyertai dan membimbing kehidupan kita. Ketika Yesus mengangkat tangannya, menghardik angin yang datang, maka tiba-tiba berhenti. Saudara, ternyata demikianlah. Mari kita berikan secara iman kita untuk apa yang akan dilakukan Tuhan bagi hidup kita. Kita tidak menjadi menggerutu, tidak menjadi menyalahkan, tidak menjadi takut atas persoalan, namun mengimani bahwa Tuhan adalah lebih kuat dan dahsyat daripada persoalan yang terjadi. Dia akan mampu menghalau. Oleh karena itu, yang sebenarnya bukan Yesus yang akan dibangunkan, namun iman kitalah yang menjadi disadarkan atas apa yang terjadi. Yesus tidak tertidur. Yang tertidur adalah iman kita yang melihat persoalan lebih besar daripada Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, mari sebagai orang percaya hidup di dalam naungan dan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak dan hakikat yang dinyatakan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah menuntun kami untuk mempercayai bahwa kuasa Yesus melebihi daripada segala sesuatu. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang mengimani bahwa Tuhan ada dan hadir. Yang perlu kami bangunkan adalah iman kami, bukan Yesus yang ada di dalam ketertiduran pada buritan itu. Oleh karena itu, saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami dan seluruh saudara yang terkasih ini Engkau berkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.